Selamat jumpa kembali saudara-saudari dalam Rehavin hari Minggu biasa ke-28. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita misalnya sembuh dari penyakit yang berat, selamat dari kecelakaan, seringkali kita ingat Tuhan. Tetapi seringkali ingatan kita akan Tuhan itu hanya sekejap. Ingatan seperti itu bukan yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin bahwa ingatan itu membawa kita kembali untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengar ada 10 orang kusta yang mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu di antaranya, bahkan orang Samaria, bukan orang Yahudi, itu yang kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan diko." 9 orang yang lain apakah kemudian kembali menjadi sakit kusta? Tidak. Tapi mereka tidak selamat karena apa? Karena kesembuhan dari sakit kusta itu membuat mereka melanjutkan kembali hidup untuk dirinya sendiri. Mereka mengikuti jalannya sendiri. Karena itu pertobatan mereka itu tidak terjadi. Karena mereka kurang bersyukur. Syukur itu menyadarkan kepada kita, atau dalam rasa syukur itu terkandung keyakinan kita bahwa Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Dan itulah pertobatan itu. Karena yakin bahwa Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, entah lewat menyelamatkan kita dari penyakit, dari kecelakaan, dari masalah apapun, kita tidak cukup hanya selamat secara material, selamat secara duniawi. Kita perlu selamat secara rohani, yaitu kalau kita berani berbalik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sebagaimana satu orang yang di antara 10 orang itu kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hal ini tidak hanya berlaku bagi kita yang diselamatkan, namun juga kalau kita menyelamatkan orang, kalau kita menolong orang, kita hanya akan menolong dia benar-benar, bukan hanya dengan mengentaskan dia dari kesusahan duniawi. Pertolongan kita itu akan menyelamatkan dia kalau membawa dia kembali kepada Tuhan. Karena itu di dalam bakti sosial atau apapun ya, di Indonesia ini kita tahu umatnya sangat beragam agamanya, tapi kita perlu memberi kesaksian akan kasih Tuhan, sehingga orang itu tidak hanya diselamatkan tubuhnya, tidak hanya diselamatkan ekonominya, tapi mereka diselamatkan rohaninya, yaitu dengan kembali kepada Tuhan, mau ikut Tuhan. Nah, di sini ada catatan yang sangat penting dari bacaan pertama. Naaman kita tahu itu adalah pejabat tinggi dari negara besar ya, Syria, yang datang ke Israel untuk disembuhkan dari sakit kustanya. Naaman setelah sembuh merasa sangat bergembira, sepantasnya bahwa dia kembali kepada Elisa abdi Allah itu.
untuk memberikan persembahan. Namun Elisa menolak pemberian apapun. Dan karena itu, syukur Naaman tidak berhenti pada Elisa, tetapi pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita berbuat baik hanya untuk mendapat nama. Kalau demikian, maka orang yang kita tolong seringkali tidak sampai kepada Tuhan, tapi hanya sampai pada diri kita. Mari saudara-saudari, dalam pelayanan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita berani meneruskan ucapan syukur orang, tidak berhenti untuk diri kita. Kita tidak puas dengan puji-pujian mereka, dengan ucapan terima kasih mereka. Kita mengajak mereka untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya dengan demikian, kita bukan hanya menyehatkan jasmani mereka, kita juga menyehatkan rohani mereka. Selamat menjadi sarana keselamatan Tuhan, sarana pewartaan kebaikan Tuhan, supaya orang benar-benar sampai kepada Tuhan dan diselamatkan. Amin. Aku